Gizi Boim. Siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Bersama saya, Sholihul Muslim, Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 Selopampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat penting, yaitu iman kepada hari akhir, atau yang lebih dikenal dengan iman kepada hari kiamat. Sebelumnya, marilah pertemuan kali ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, setelah pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa memahami: 1. Bisa menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. 2. Mengetahui dalil akli tentang hari kiamat. 3. Bisa menjelaskan proses terjadinya hari kiamat. Yang keempat, anak-anak semua bisa mengetahui peristiwa-peristiwa setelah kematian. Dan yang terakhir, yang kelima, yang paling penting, kalian bisa berperilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. Anak-anakku semua, para pelajar, dimanapun kalian berada. Pengertian iman menurut bahasa adalah yakin atau percaya. Sedang kiamat adalah hancur atau musnah. Jadi kalau digabung antara iman dan hari kiamat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta beserta isinya akan hancur musnah. Kehidupan di dunia semuanya akan berakhir. Manusia akan dibangkitkan dari alam kubur untuk dimintai pertanggungjawabannya ketika mereka hidup di dunia. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebagai orang mukmin, kita wajib mengimani datangnya hari kiamat. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allahu yab'atsu ma fil qubur. Shadaqallahul adzim. Dan sungguh hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya. Anak-anakku, para pelajar dimanapun berada, adanya hari kiamat tidak hanya dapat kita pahami dari Al-Quran atau Al-Hadis, tapi secara akal kita juga bisa mengetahui. Yang pertama, dunia beserta isinya ini ternyata berkembang terus-menerus, dan semua akan sampai kepada titik jenuh. Sebagaimana kehidupan di dunia ini, bumi yang kita tempati ini lama-kelamaan akan berkembang dan sampai kepada titik jenuh, titik maksimal, dan bumi pun akan meledak. Yang kedua, bahwa kehidupan di dunia ini sangat bergantung kepada sinar matahari. Sinar matahari, karena ini makhluk buatan Allah yang sifatnya juga fana, maka suatu hari akan kehabisan sinarnya. Menurut penelitian, bahwa sinar matahari dalam 1 detik mengeluarkan 950 triliun energi per detik. Dan ini lama-lama akan habis. Ketika sinar matahari habis, maka kehidupan sistem tata surya akan terganggu. Sehingga benda-benda langit akan saling bertabrakan satu dengan yang lain, yang ini menjadikan kehidupan menjadi hancur.
Anak-anakku semua, lantas seperti apa gambaran hari kiamat tersebut? Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit gambaran. Tentu, ini bukanlah yang sebenarnya. Ini hanya gambaran kecil dari peristiwa yang sesungguhnya. Dan tetap, benda-benda langit akan jatuh ke bumi, sehingga menjadikan kekacauan dan kepunahan di bumi ini. Air laut akan meluap ke daratan dengan membawa luapan air dan api yang akan melahap bahkan semua yang ada di daratan. Gunung yang satu dengan gunung yang lain akan saling bertabrakan. Manusia terbangan seperti aneh-aneh. Pada hari itulah kiamat. Simbol-simbol dunia seperti patung itu dan kokoh dan kuat akan bersatu. Semuanya akan hancur, bumi hancur, langit hancur, semua yang ada di alam semesta ini akan hancur. Tidak ada yang tersisa, semuanya akan hancur dan seperti itulah kira-kira gambaran hari kiamat besok yang akan terjadi. Anak-anakku, para pelajar dimanapun berada, kapan datangnya kiamat tidak ada yang mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat itu. Bahkan malaikat Israfil sekalipun yang bertugas meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat tidak mengetahui kapan kiamat terjadi. Akan tetapi Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW hanya mengabarkan kepada kita akan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dan anak-anakku, kalau kita perhatikan saat ini, ternyata tanda-tanda itu semakin banyak, menandakan bahwa kiamat memang semakin dekat. Di antara tanda-tanda berikut adalah 1. Kemaksiatan merajalela. Terjadi maksiat di mana-mana, tidak hanya di kota-kota besar, di kota-kota kecil pun, bahkan sampai kampung, desa, banyak kemaksiatan. Perjudian banyak, tidak hanya judi dengan kartu, tapi juga judi online. Beberapa kemaksiatan dianggap halal. Banyak sekali sekarang ini dosa-dosa yang dianggap kecil, dianggap wajar, bahkan dianggap halal karena masyarakat sudah banyak yang melakukan. Di antara tanda-tanda yang ketiga adalah tontonan menjadi tuntunan dan tuntunan menjadi tontonan. Sinetron, artis, bintang film yang seharusnya hanya sebagai hiburan, hanya kita tonton, tapi kita jadikan tuntunan. Mereka pakai semir, kita pakai, mereka pakai anting, kita pakai, mereka tatonan, kita pun pakai. Namun Al-Quran, hadis yang seharusnya menjadi tuntunan kita, hanya kita tonton, kita taruh di atas lemari, rapi, bersih, tanpa kita sentuh. Dan yang keempat, di antara tanda-tanda kiamat, laki-laki banyak yang menyerupai wanita, dan wanita banyak yang menyerupai laki-laki. Dan yang kelima, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah banyaknya wanita mengumbar aurat. Wanita banyak yang berpakaian, namun hakikatnya mereka telanjang. Pakai pakaian tipis, pakai pakaian ketat, dan lain sebagainya. Dan yang merupakan tanda-tanda kiamat yang berikutnya adalah matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur. Kemudian munculnya Dajjal. Dajjal sebagaimana kita ketahui, dia adalah makhluk yang perusak. Sekarang ini banyak orang wujudnya manusia, tapi hatinya, tapi perilakunya seperti Dajjal, merusak di sana sini. Dan yang berikutnya, adapun tanda kiamat adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Anak-anakku semuanya, apabila kita perhatikan di lingkungan hidup kita saat ini, maka tanda-tanda itu semakin ketara, semakin nyata, dan semakin banyak
dalam kehidupan kita sehari-hari. Anakku, para pelajar dimanapun berada, para ulama membagi kiamat menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, matinya seseorang, gunung meletus, bencana banjir, gempa bumi, tsunami, dan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di sebagian belahan dunia. Adapun kiamat kubra ialah kiamat besar, hancurnya seluruh alam raya serta isinya, dan matinya semua yang ada baik dunia maupun para pelajar yang dirahmati Allah. Meskipun manusia telah mati ataupun kiamat telah terjadi, tapi bukan berarti selesai urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ini justru awal dari kehidupan yang sesungguhnya, di mana kehidupan di dunia yang hanya sementara ini menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di alam akhirat. Setelah mati, manusia maka akan mengalami yang disebut dengan yaumul bariyah atau alam kubur. Di alam bariyah inilah manusia setidaknya akan mengalami dua hal. Yang pertama, kita akan datangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Mereka akan menanyakan kepada kita, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, maka manusia akan mendapatkan satu di antara dua, yaitu nikmat atau siksa kubur. Bagi yang amal perbuatnya baik, bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan lancar, maka dia akan mendapat nikmat kubur. Akan tetapi bagi yang di dunia ini kafir, yang banyak amal buruknya, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Kemudian setelah hari kiamat terjadi, ditiupkanlah trompet yang kedua kalinya. Manusia semua yang akan dibangkitkan dari alam kubur, yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur kemudian menuju ke padang mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka semua manusia berbondong-bondong menuju ke sebuah padang yang luas yang disebut dengan padang mahsyar. Manusia berkumpul di situ menunggu peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari inilah yang dikenal dengan Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Yang konon di padang mahsyar itu matahari sangat rendah sekali dari tubuh kita. Tapi jangan khawatir, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah sudah menyediakan sebuah telaga khusus yang diberi nama telaga Haud atau telaga surga. Sambil menunggu peradilan, maka kita bisa meminum segarnya telaga surga tersebut. Kemudian setelah itu, manusia akan dihisab, dihitung amalnya satu persatu, baik amal-amal yang kecil maupun amal-amal yang besar. Sungguh dalam peradilan ini tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sekecil biji sawi pun, sekecil biji zarah pun, maka mereka akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal buruk meskipun sebiji zarah, maka mereka pula akan mendapatkan balasannya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, setelah dihitung, dihisab satu persatu amal manusia, maka manusia akan menuju penimbangan amal yang dikenal dengan Yaumul Mizan. Dari penimbangan amal manusia yang telah dihisab tersebut kemudian ditimbang. Manakala timbangan baik kita lebih berat dari timbangan buruknya, maka insya Allah kita akan masuk jannah atau surga Allah. Sebaliknya, kalau amal buruk kita lebih berat daripada amal baik kita,
maka kita akan masuk ke dalam neraka. Anak-anakku, setelah itu kemudian manusia akan dijalankan menuju ke neraka, melewati sebuah jembatan yang disebut dengan sirat atau titian. Konon katanya, untuk menggambarkan saking sulitnya jembatan ini, ada orang yang menggambarkan rambut satu dibelah menjadi 7. Bisa kita bayangkan betapa sulitnya kita melewati jembatan tersebut. Tapi jangan khawatir pula. Semua bergantung dengan amal perbuatan manusia. Ketika amal perbuatan kita baik, maka dengan mudahnya kita akan melewati jembatan itu dan menuju masuk ke dalam surga. Sebaliknya, kalau amal perbuatan kita buruk, meskipun kita hati-hati, meskipun kita pelan-pelan, tetapi kita akan terjatuh dan masuk ke jurang neraka. Anak-anakku, para pelajar, dimanapun kalian berada, setelah kita mempelajari rangkaian peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat, maka diharapkan perilaku kita berubah. Untuk itu, mari kita berusaha mengambil hikmah dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Fungsi beriman pada hari akhir yang pertama adalah kita menjadi terdorong untuk senantiasa berbuat kebaikan, beramal solih, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fungsi yang kedua, yaitu menghindari perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak bermanfaat. Kita tinggalkan, kita ganti dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Yang ketiga, memiliki jiwa yang tenang, hidupnya bahagia, dan terhindar dari rasa cemas dan rasa takut. Yang keempat, berani membela kebenaran dan rela berkorban untuk kehidupan umat manusia. Yang dirahmati Allah, demikian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.